Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi 1 sedang melaksanakan kunjungan ke Dinas PTSP sesuai leading sektor komisi kami. Banyak hal yang akan dipertanyakan tentunya berkaitan mengenai perizinan. Iya, ini adalah hasil daripada rapat kemarin pada saat kita awal ya Komisi 1 karena ada pergantian kepengurusan atau baru, sehingga kita membuat program kerja di tahun 2022 ini dimulai bulan sekarang ini. Salah satunya kita konsen terhadap perizinan yang ada di Purwakarta ini karena ada indikasi beberapa usaha atau lainnya perizinannya belum beres. Salah satunya pada hari ini kita akan koordinasi dengan PTSP, perusahaan-perusahaan mana saja atau usaha-usaha mana saja yang sekiranya perizinannya belum beres tapi sudah beroperasi. Itu salah satunya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hari ini Komisi 1 bisa berkunjung ke Dinas PTSP. Alhamdulillah dengan diberi kesehatan, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Kadis beserta jajarannya, dan yang saya hormati dan saya banggakan para pengurus Komisi 1. Jadi di Komisi 1 mah nggak ada anggota, semua pengurus. Unik di Komisi 1. Perkenalkan, saya Haji Nila Heltina, Ketua Komisi 1 yang baru. Pak Ceceng Abdul Qadir belum datang, dia sebagai wakil ketua. Terus ada wakil ketua satunya Pak Didi dari PKS ya, sekaligus sebagai Dewan Pakar. Terus wakil ketua duanya Pak Yusef dari Gerindra. Yang ketiga wakil ketua tiganya Pak Yadi Nurbahrum belum datang dari PDI. Murid baru ada 2 nih di Komisi 1. Ke 1 Pak Yusef, kemarin di Komisi 2, sekarang Komisi 1. Kemudian Pak Yadi juga dari PDI pindah ke Komisi 1 dari Komisi 2. Kemudian sekretarisnya Pak Hairul Amin. Salah ibu udah bendahara. Wakil sekretaris 1 Bu Devi dari Nasdem, wakil sekretaris 2-nya Pak Didin dari PKS, jadi semua pengurus di kita. Terus bendahara Pak Agus sesuai beliau dari perbankan, jadi wakil bendahara di Komisi 1. Kemudian yang belum hadir siapa lagi ya? Pak Rahman, wakil bendahara Pak Rahman. Terus siapa lagi? Pak Ceceng tadi udah, Pak Yadi. Mas Adena. Ya, jadi kita perkenalkan satu persatu bahwa di Komisi 1 itu kebersamaan, tidak ada anggota, semua pengurus. Alhamdulillah kedatangan kami ke sini tidak lain satu menyampaikan silaturahmi dan izinkan kami dari Komisi 1 untuk menyampaikan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Tujuan kami ke sini tidak ada lain, Pak. Banyak hal yang mau dipertanyakan, tentunya yang berkaitan dengan perizinan yang sedang viral, diantaranya kan perumahan itu ya, yang terkena banjir. Sekretaris, jadi banyak wakil sekretaris, banyak wakil bendahara. Bias ya, dibias. Ustaz saya nggak tahu.
Ya, tadi diantaranya itu Pak, kemudian yang lagi viral juga yang mengenai kolam renang ya di media. Ya, di media sangat viral ya bahwa katanya belum ada izin. Saya diminta untuk bersihin, saya nggak berani karena satu baru masuk kemarin kita, yang keduanya juga kita baru rapat bamus ya mengenai apa namanya jadwal meja gitu. Jadi kami kemarin belum punya kapasitas untuk bicara gitu ya karena belum ada jadwalnya gitu. Nah hari ini kami dari Komisi 1 itu yang 2 itu diantaranya, dan nanti hasil ini kemarin kita rapat komisi bahwa banyak masukan dari masyarakat, aduan dan masukan dari masyarakat, nanti biar teman-teman dari pengurus semua bisa menyampaikan. Terus banyak hal ya Pak, diantaranya apa mengenai utamakan apa yang bermasalah, ada yang brojong, ada yang dikira pedas, terus ada juga masukan dari teman-teman biar nanti lebih lanjutnya dari Pak Yadi ya yang menyampaikan mengenai pembangkit listrik tenaga uap tenaga surya ya, tenaga surya nanti yang lebih jelasnya nanti biar Pak Yadi yang menjelaskan semuanya. Mungkin itu aja dari saya berikan kepada teman-teman semua untuk menyampaikan seluas-luasnya apa yang disampaikan kemarin pada saat rapat komisi. Silahkan pertanyakan, mumpung Pak Kadisnya siap hari ini. Alhamdulillah, sekalipun dia sibuk juga bisa menerima kita. Alhamdulillah pada Pak Kadis sudah mau menerima kedatangan Komisi 1 ke sini untuk bersilaturahmi dan mempertanyakan banyak hal yang berkaitan dengan perizinan. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ke anggota dulu? Izin dulu, saya mau rapat pansus. Alhamdulillah. Pak Deddy, tantasan juragan tuh lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin ketua komisi juga teman-teman yang lainnya, izin saya lebih awal karena saya juga ingin izin pamit lebih awal dengan Pak Didi karena jam 1:30 saya harus ada pansus dengan pokoknya terkait khawatir apa namanya mengecewakan karena mereka sudah diundang. Satu hal yang paling penting yang ingin saya sampaikan adalah karena PKSP ini satu mitra dengan Komisi 1. Jadi ingin adanya mungkin ke depan itu semacam kerjasama atau sinergis antara Komisi 1 dengan PKSP tentang perizinan. Nah, sinergis di sini artinya sinergis dalam arti yang positif tentunya. Yang pertama, kita harus sepakat dulu bahwa investasi itu penting untuk anak. Kita sepakat dengan investasi penting. Karena dengan investasi ini banyak menimbulkan peluang positif. Pertama tenaga kerja, kedua adalah PAD dan sebagainya, pajak dan sebagainya. Kita sepakat. Namun demikian, tapi bukan berarti kita mengabaikan peraturan-peraturan undang-undang yang ada. Oleh karena itu, kita tetap normatif barangkali. Hanya saja, karena sekarang ini banyak permasalahan, kan banyak, masih ada permasalahan bidang usaha dan sebagainya yang mungkin perizinannya belum terus sudah beroperasi dan sebagainya, atau bukan di tempat zona yang seharusnya dan sebagainya. Ini perlu dibenahi bersama antara Komisi 1 dengan PKSP. Nah, dibenahinya seperti apa? Ya, ketika memang itu bisa kita bantu, ya, penyelesaian perizinannya secara normatif bantu. Ya, tapi dengan catatan tidak melanggar undang-undangnya. Dan barang tentu yang sudah beroperasi ketika perizinannya belum selesai kita bantu, jangan beroperasi seperti itu. Setelah selesai baru kita dibolehkan. Nah, saya ingin seperti itu.
Jadi tidak ada lagi nanti antara PTSP dengan Komisi 1 ada hal-hal yang memang tidak transparan, ya. Kita Komisi 1 tidak tahu nih perusahaan mana saja yang bermasalah. Tahu-tahu tiba-tiba ada informasi dari masyarakat ilegal dan sebagainya. Nah, karena itu berikut sebaliknya kami nanti ketika ada temuan-temuan ya kita komunikasi bagaimana solusi terbaik. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Mohon kiranya kerjasama ini betul-betul ya Pak dibuat sedemikian rupa supaya kita bisa bersinergis, bisa kolaborasi demi menarik investasi yang datang ke kota ini. Tapi tadi tetap ya jangan abaikan sesuai ketentuan yang sudah memang diatur. Itu saja. Mungkin kalau permasalahan tadi oleh Bu Nina ketua sudah sampaikan tentang yang viral saja mungkinnya perlu segera diinformasikan nanti lebih jelas, pertama tentang perumahan ya yang banjir itu ya. Mungkin Komisi 1 kita terkait perizinannya saja, bukan permasalahan yang lain kan ya. Nah, yang pertama mungkin kan kita ketika suatu perumahan itu dibangun di situ harus ada kajian tentunya, kajian teknis, kajian hal yang lainnya. Nah, tapi ada faktor-faktor lain mungkin yang tidak terkaji atau memang seperti apa sehingga terjadi hal ini. Nah, ke depan barangkali kalau memang itu dari hal kajiannya kurang mendalam, ini tolong dikerjasamakan lagi dengan instansi terkait supaya kajian itu betul-betul kajian teknis yang keluar di situ tidak ada banjir sesuai dengan promosinya biasanya kan perumahan nanti bebas banjir, bebas longsor dan sebagainya. Tapi kenyataannya masih kita temui seperti itu. Nah itu tolong ke depan hal perizinan semacam itu mungkin perlu dikaji ulang lagi supaya bisa terjadi peningkatan. Ini hanya mempertegas apa yang disampaikan oleh kedua tadi. Jadi dan maksud dan tujuan kita di satu silaturahmi, kedua yang memperkenalkan ketua yang baru gitu. Jadi supaya di DPP KSP itu pada tahu oh ini ketua yang baru, ketua yang lama pindah ke sifat ya kalau salah. Nah terus keduanya ya mungkin berkoordinasi sehubungan sekarang ada beberapa yang tadi disampaikan itu kan karena saya memperjelas satu masalah atas aduan masyarakat, masalah kandang ayam yang di Bojong. Kandang ayam yang di Bojong katanya ini kan menurut rumor dan aduan ya katanya belum berizin, kami sudah beroperasi. Apakah itu betul atau tidak gitu? Biar kami bisa memverifikasi kepada orang-orang yang punya aduan itu. Terus kedua yaitu yang ramai kemarin masalah apa itu Cikaupak ya. Nah, karena kebetulan saya juga tempat nongkrong saya sebenarnya itu. Nah, cuma masalah izin dan tidak izin saya kan tidak tahu gitu. Nah, terus ketiganya yang perumahan di Cikau. Jadi gini, setahu saya dulu itu kan pengelolanya Pak Riki yang punya ya. Betul. Nah, dulu itu tidak beroperasional karena belum mendapatkan rekomendasi dari BWS ya, selaku pengelola bantaran Sungai Citarum. Nah, itu mah lewat saya dari tanya kawan baik. Soalnya Pak Riki baru itu bulan-bulan saya nawarkan Pak take over mana. Nah, terus sekarang di take over dikelola oleh kawan kita, ini kawan yang Bulampok juga. Sebenarnya ini dua-dua yang kena musibah ini dua-dua kawan ini seperti edukasinya juga. Nah, itu maksud saya itu memang sekarang kondisinya seperti apa? Memang sudah mendapatkan rekomendasi dari BPWS atau memang hanya izin di kabupaten saja. Nah, terus yang selanjutnya masalah PLTS Cirata, Pak. PLTS Cirata kan untuk penggunaan relaynya itu kan ada di kawasan air, di mana itu kan tanggung jawab provinsi ya, tanggung jawab provinsi. Tapi kalau untuk kantor dan gardunya itu kan ada di darat, otomatis kan harus membuat IMB karena ada bangunan di darat. Nah, maka dari itu tuh bagaimana? Apakah sudah ada koordinasi dengan DPP TSP atau memang karena memang menekan proyek nasional cuek-cuek saja gitu? Gitu. Nah, mungkin itu Pak Kadis ada 4 hal yang saya pertanyakan.
Kalau yang di Cibuka mana nggak saya tanyakan lagi, udah selesai itu. Gitu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami akhiri apa izin mohon maaf lahir dan batin. Dalam momen lebaran ini mudah-mudahan satu lagi pertama kita bertanya. Menindaklanjuti obrolan dari rekan-rekan dan ketua, saya menggarisbawahi bahwa perizinan ketua kata mungkin belum begitu tertata, mungkin ya, karena kemarin kebetulan saya dari Dapil 5 dengan rekan saya Pak Ceceng yang belum hadir, ada aduan dari masyarakat adanya minimarket di daerah Ganda Soli dan Maniis kalau nggak salah ya kemarin. Nah itu ada aduan dari masyarakat itu tidak berizin. Tapi kan kita juga tidak tahu ya, kita hanya menampung aspirasi dari masyarakat. Jadi kita juga ingin mengkonfirmasi ke sini betul atau tidak. Nah, cuma kan saya lagi-lagi kenapa menyoroti minimarket, karena saya mengkhawatirkan nanti padamnya perekonomian menengah ke bawah. Yang kan banyak juga warung-warung tradisional atau yang lokal yang mungkin akan semakin terkikis gitu kan. Nah, soalnya kan saya juga dari Dapil 6, kebetulan rumah saya Dapil 6 itu kemarin saya diskusi dengan Pak Herul, senior saya, ada perda yang mengatur antara jarak sesama minimarket. Katanya dari 500 meter jarak dari satu minimarket ke minimarket yang lainnya. Nah, sedangkan ini di Sukatani, desa Sukatani khususnya itu ada 6-7 minimarket yang sebelah-sebelahan. Itu satu. Nah, saya dikhawatirkan di Kecamatan Pleret pun akan terjadi hal yang serupa. Untuk di jalan nasionalnya mungkin sudah terjadi ya beberapa minimarket yang hampir berdekatan sekali lah, malah ada satu tembok pinggir-pinggiran. Nah ini udah masuk ke wilayah yang desa-desa pedalaman. Nah saya sangat mengkhawatirkan ini akan munculnya apa ya, kecemburuan sosial antara masyarakat setempat juga gitu. Yang kedua, kemarin saya ada aduan lagi dari beberapa masyarakat Dapil 6 desa Cijantung khususnya Cijantung yang kawasan industri Cikaupak ya. Nah itu setahu saya ya, tapi bisa nggak tahu ya, itu kan perizinannya terkait kawasan industri. Nah ada salah satu warga yang menyampaikan pada saya, katanya ada sedang pembangunan untuk tempat wisata di atas kawasan industrinya. Kan itu Selain kawasan Cikaupak ya, selain Cikaupak yang renang ya, di atasnya itu ada bangunan baru. Tapi entah itu juga peruntukannya untuk apa, karena saya memang belum terkonfirmasi ke sana. Tapi hanya aduan dari masyarakat, dan tugas saya juga hanya menyampaikan dari segi verifikasi betul atau tidaknya ada bangunan di situ diperuntukkan untuk wisata atau bukan. Kan IMB-nya mungkin nanti ya berkaitan dengan IMB. Atau lapor bosna dong ini mah. Tapi nanya gitu mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan saat ini yang mungkin nanti akan ditambahkan oleh rekan-rekan yang lainnya. Terima kasih atas kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, hadis usah dari jalan bisa mungkin. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ada beberapa hal ya terkait dengan tupoksi DPRD Pak. Tadi kalau ada di lebih ke mitra mungkin yang dia sampaikan, kalau saya lebih ke tupoksi kami di DPRD. Satu sebagai fungsi pengawasan. Jadi siapa yang diawasi di sini yang jelas adalah pemerintah daerah. Nah, sesuai dengan mitra kerja Komisi 1 salah satunya ada di PTSP. Di lapangan mungkin lebih sering ya kalau saya menemukan beberapa kejadian, contoh tadi sudah disampaikan Pak Heru, Pak Teddy, Bu Devi ya, masalah perumahan ataupun masalah tempat wisata yang konon katanya belum dapat izin. Kembali lagi di sini adalah berarti dari PTSP sendiri mungkin nanti Bapak yang menjelaskan. Nah, kalau saya minta sih lebih ketegasan dalam hal ini, terutama di bidang-bidang usaha-usaha yang menyangkut beririsan dengan masyarakat. Contoh tadi Bu Devi menyampaikan di dapilnya ada minimarket atau alfa dan lain sebagainya. Itu kita harus lebih selektif ya, dari PTSP. Yang kedua masalah perumahan. Saya ke Gila
yaitu dari Wilayah Cikau, itu kasat mata aja nalar, jangan bicara dulu izin dan lain sebagainya. Ini benar, ini sungai yang sangat besar. Ketika perumahan ada di video kali ini, ya bagian baik dari perizinan ataupun rekan-rekan yang lain yang itu, kok bisa? Pihak pengembang pun kok bisa? Itu SOK ada perumahan di situ, yang akibatnya sampai hari ini ya pemerintah saya rasa selain dari penanggulangan bencana dan sebagainya, tapi dari kesosialan ini belum ada tadi belum ada hadir. Kedua, berarti itu kita harus lebih tegas dalam masalah perizinan yang baik IMB dan lain sebagainya. Yang kedua, saya menyoroti yang di Cilalawi, Pak, di perusahaan tambang ini baru berkembang. Jadi di dalam itu mereka ada peternakan. Tadi ya Pak ya? Di BCA. Nah itu BCA. Itu kan ketika kita izinnya izin tambang, tapi di dalamnya ada suatu peternakan kandang ayam atau apapun itu kan. Jadi izinnya di mana ya, jangan sampai istilahnya ya mencolok juga ya. Yang ketiga, entah yang keempat ini di Dalandan itu kan jalan militer, itu ada satu perusahaan di mana izinnya udah tapi produksi Dan di Dalandan jalan militer. Pabrik ya? Ada Sofi ya. Itu mohon juga untuk baik dari pihak perizinan, karena kami ini di bawah Pak, di masyarakat sehari-hari. Satu sisi saya dengan masyarakat itu berterima kasih ya dengan adanya perusahaan itu mengurangi pengangguran. Kami juga tidak tahu ini masalah tenaga kerja. Tapi satu sisi regulasi masalah perizinan itu kok gudang tapi bisa berproduksi seperti itu. Penerbitan atas mohon izin di lokasi rest area itu memungkinkan. Jadi kalau rest area itu bisa tanpa, jadi artinya boleh terbit izinnya atau memungkinkan asal di rest area baik di rest area sebanyak yang ada di Kabupaten Purwakarta. Nah, jadi Kebuk itu mengecualikan memang untuk yang baru, tapi dia ada keterangan dari desa bahwa ternyata minimarket ini sudah tutup sejak tanggal sekian dan sekian itu sudah. Jadi ya selama ini sebetulnya di Logrot untuk tempat minimarket sendiri. Ada berapa itu total minimarket itu? Minimarket nanti saya data lagi Pak. Terakhir sih dia ada 300-an ya. Ya, nanti saya begini Pak, ini saya minta kalau bisa softwarenya atau itunya untuk inventarisasi kami, karena pada buktinya kan umpamanya di sini saya dari Benteng Campaka gitu, di situ ada minimarket 2. Apakah itu pergantian dari mana kan gitu ya? Oh iya. Ada Alfa 2. Saya tanya ke masyarakat, ada izin nggak? Ada ini dari masyarakat, ternyata nggak ada. Jauh begitu kan gitu. Karena izinnya sudah, walau karena waktu itu janjinya kan tidak akan muncul lagi lagi. Nah, ini kenapa dibuka lagi atau memang sudah ada kerannya dibuka lagi oleh kita daerah, kita belum tahu, namun ada penjelasan. Tapi saya kira Pak Kadis, apapun yang dilakukan oleh Pak Kadis, saya kira Komisi 1 selalu membackup Pak. Ya, itu sedikit. Komisi 1 itu di satu pihak juga kita harus ada IPS ya, untuk masyarakat Purwakarta, dan satu pihak untuk kita tertib. Nah, saya harapkan, saya yakin lah Pak Kadis bisa menjelaskan walaupun tidak drastis kan. Contoh seperti sekarang kalau Agung kan baru menyampaikan itu ada belum ada izin segala masyarakat, ya kan? Nah, mungkin padahal mas mungkin sedang berproses kan, bisa saja kan itu kan, itu harus disampaikan. Jadi saya kira saya dari Komisi 1 dan teman-teman apapun yang dilakukan oleh Pak Kadis dan teman-teman di sini, insya Allah kita minta Pak. Ya, sekian, terima kasih. Mangga. Kami ada perintah langsung dari Bupati Pak agar dinas teknis untuk mengkaji secara mendalam kajian teknis Pak. Barusan saya baru beres rapat dengan Pak Sekda Ketua. Jadi intinya tadi jangan sampai ada orang yang dirugikan. Nah, kami dalam hal ini mengevaluasi izin yang sudah keluar Pak, sampai izinnya. Jadi izin ini sudah keluar sesuai dengan ketentuan. Jadi izin Grand Villa Cikau itu dari mulai izin lokasi OSS Pak tahun 2019 keluar
kemudian persetujuan pertimbangan teknis dari BPN, kemudian izin rekomendasi plan, kemudian UKL UPR, rekomendasi dari kebencanaan, kemudian rekomendasi dari Dinas Tata Ruang IMB itu sudah keluar semua. Tapi mungkin tadi ada perlu kajian teknis yang mendalam. Tapi yang tadi kan ada meander itu sesuai betul sekali Pak. Kami setelah rapatan dengan tim akan mengundang BBWS. Karena apa? Sungai ini punya kewenangan Pak. Dapurnya BBWS. Kami tidak bisa ngebangun begitu saya kurang tanpa ada persetujuan dari BBWS Pak. Tidak boleh. Jangankan pemerintah daerah, provinsi, apalagi developer Pak, tidak boleh. Harus rekomendasi dan persetujuan dari BBWS. Karena apa? Perlu kajian. Bagaimana dimensinya, bagaimana struktur tanahnya, bagaimana ketinggiannya kan itu Bu. Nah itu kami akan mengundang BBWS Bu secepatnya. Jadi BBWS kita undang, tidak hanya Grand Cikau Pak, termasuk yang Bulampok, Waterpark ini karena ada sungai. Semua sungai se-Kabupaten Purwakarta kita evaluasi karena kewenangannya BBWS. Semua tidak bisa. Jadi kalau kewenangan, karena apa? Ada peraturan pemerintah kalau sungai dibendung kan bertambah kepada hulunya. Tidak mudah. Jadi BBWS itu tidak mudah kalau misalkan ada keperluan dan villa dibendung. Tidak bisa Pak. Ini pengkajian secara makro. Maka dari itu mereka meminta kepada pemerintah daerah maupun pelaku usaha tadi ada kajian dari mereka yang mengusulkan dari pelaku usaha. Misalnya ini satu rantaian dari Bulampok sampai ke Grand Cikau sama Pak. Dan saya menyimpulkan tadi dengan Pak Sekda mungkin secepatnya untuk mengundang BBWS sesuai dengan kewenangannya Pak dapurnya dengan dapur mereka. Seperti itu Bu. Kemudian kalau tadi Pak minimarket mungkin saya juga baru Pak, nanti ada teman saya menjelaskan Pak. Kalau minimarket saya takut salah nanti. Karena yang kami tahu tadi ada perda Pak. Jadi Bu, jarak itu hanya untuk antara minimarket dengan pasar tradisional. Antara pasar tradisional dengan minimarket, ya Pak, 400 kan saya 4 meter Bu. Itu ada perdanya. Tapi kalau antara minimarket dengan minimarket tidak ada ketentuannya Pak. Tapi pada kenyataannya kesempatan itu dengan pasar tradisional itu nggak ada pasar tradisional udah ada. Siap. Banyak 400. Ya. Mungkin sebagai masukan kami Bu, terima kasih gitu seperti itu. Mengapa Arif? Sampaikan Pak Haji, ya harusnya kita seperti itu. Nah yang kedua di dalam pengelolaan pemerintahan daerah ini. Contoh masalah kembali lagi tadi apa yang disampaikan runtutan teknis perizinan seperti itu kami paham. Cuma kan ini kenyataan di lapangan ada satu pengembang lah, ya, misalnya dekat dengan penguasa dan lain sebagainya. Nah inilah proses-proses seperti ini maksud saya lihat dulu ke lapangan. Contoh Grand Cikau Pak, secara akal sehat ini sungai, ini perumahan di sini. Nah hari ini sampai atap ini kerendam gitu kan, dari sini aja udah jelas Pak ya, gitu kan sistem yang tadi disampaikan Bapak dirunut memang seperti itu, tapi ya kenyataan di lapangan masa hal seperti itu kok mulus-mulus saja ya. Apalagi kalau memang toh IMB-nya sudah, izinan dan sudah gitu kan, kembali lagi ke dinas teknis seperti Bapak. Ya saya harap ke depan ya mari sama-sama ya, bukan untuk kami pribadi Pak ya. Untuk masyarakat Purwakarta tadi disampaikan masalah market, minimarket dan lain sebagainya, jelas kalau kami ini berasal dari masyarakat ya, berjuang untuk masyarakat, tugas kami adalah memperjuangkan hak rakyat. Nah tugas pemerintah daerah adalah melayani rakyat. Jadi biar kita ini sama-sama sinkron, sinergis bahasanya. Jangan sampai ya mohon maaf kami berteriak ini kan bukan untuk pribadi ya. Ada masyarakat yang menghantarkan kami duduk ya, di DPRD. Begitupun pemerintah daerah, jabatan bupati, wakil bupati sama-sama jabatan politis ya. Saya pernah satu kali meminta di Lapim Pak Haji, minta duduk bareng, ngopi bareng aja sama bupati deh mengenai Purwakarta. Sampai hari ini saya nggak bisa duduk bareng. Ini banyak hal yang perlu disampaikan. Ini percuma ya? Bukan percuma. Loh, sama-sama istilahnya dihantar oleh rakyat gitu. Nanti saya sampaikan.
Aduh, Pak Rahman hebat Ya, ya. Masalah di daging mah yang pengen Jadi itu Pak, kalau saya sih berharap ya tolonglah saya tahu lah di lapangan pelaku usaha juga. Jadi ada ketidakadilan di sini. Kedua, hadirnya pemerintah daerah ketika Kalian Cikawas dalam masyarakat barusan ada yang sakit telepon kedua, tolong dievakuasi yang sakit. Mana pemerintah di sini? Ada pengembang cuma ngasih Indomie 1 dus apa 2 dus sama Aqua. Kan kalau melihat kondisi di sana mengkhawatirkan. Itu saja mungkin. Terima kasih. Bahagia Kusundana. Hari ini kita datang selain sisi pengawasan yang pada kami juga apa yang disampaikan betul kami ingin berintegritas atau bersinergi lah dengan teman-teman SKPD bagaimana mengembangkan ke depan ini terkait Alfa Indo. Kita objektif Pak di lapangan. Kalau tadi ada yang disampaikan oleh Pak Hadiman bahwa itu ada aturan minimal 400 meter. Jadi pasar tradisional. Nah, yang terjadi hari ini bukan hari ini aja Pak, udah maksudnya yang terjadi pada tahun yang lalu. saat ini pertama di Kecamatan Maniis itu Indomaret persis ada di pasar tradisional di Desa Tamyang, Pasar Kepalumbon, kemudian di Bojong, kemudian di Sukatani, kemudian di Pleret itu toh berada di pasar tradisional. Nah artinya ketika ada aturan yang Bapak sampaikan seperti itu, kok kenapa ini masih bisa jalan aja? Nah bagaimana ke depannya? Apakah ini akan dibiarkan saja? Gitu. Apakah ini akan dihentikan? Nah, itu pertanyaan kami karena jujur ini kita lebih kepada preventif Pak. Jangan sampai nunggu masyarakat mendemo kita sehingga kita tidak bisa menjelaskan apa-apa. Jadi ketika masyarakat bertanya ke kita sudah paham seperti ini, kita menjelaskan. Nanti kita ingin bersama-sama bagaimana ke depan ini mengevaluasi atau menerbitkan itu dan apa yang sudah menjamur di masyarakat. Mungkin itu ya, tolong dikaji ulang. Menguatkan saja dari rekan-rekan yang tadi dibahas, terutama tentang perizinan tersebut, termasuk perizinan rekan kita diantaranya yang punya objek wisata. Tinggal urus aja karena itu ada output dan input dan tidak ada yang dirugikan di situ. Tinggal disterilkan aja secara aturannya itu seperti itu aja karena nggak ada yang dirugikan baik tetangga ataupun siapa. Yang penting kasih motivasi aja supaya benar-benar tidak menimbulkan kegaduhan itu. Saya lebih intent kepada yang tadi dibahas oleh sahabat-sahabat yaitu tentang perizinan minimal itu aja. Dan itu ini jangan kita ini punya dalih harus mempermudah atas instruksi pemerintah perizinan. Di situ giro kita, hati kita tidak tergugah kepada saudara kita, nenek kita atau tetangga kita yang modalnya minimalis sehingga tergerus itu oleh retail modern itu aja. Apalagi tadi sudah disampaikan tentang perizinannya sudah katakanlah tidak ada, ternyata bermunculan bak jamur sekarang di wilayah-wilayah di daerah-daerah di desa-desa itu sudah biasa. Nah itu kehadiran kita ini benar-benar harus dirasakan. Kami juga anggota dewan di situ ada, ternyata seakan-akan kita ini tidak punya peran. Nah di situ kita harus hadir. Jadi jangan ada dalih harus mempermudah. Sementara ada yang dikorbankan. Ada yang dikorbankan di situ memang membuka peluang kerja. Ya, berapa orang yang kerja di sana? Paling 2-3 orang aja. Sementara yang jadi korban nenek-nenek, tukang kerupuk, tukang balap-balap itu semuanya pedagang-pedagang kecil itu ada berapa orang? Semuanya animo masyarakat itu kalau udah ada minimarket semacam itu pasti larinya ke sana. Ya, nah itu kita harus kerjasama dan kita harus hadir untuk semua. Masalah September 2019 saya sampaikan ada 2 minimarket yang ini baru dibuka, itu di Desa Gandasori, Kecamatan Pleret, satu lagi Desa Pasir Jambu, Kecamatan Maniis. Nah,
saya berharap kalau misalnya minimarket ini masih moratorium itu nggak tahu bahwa mereka mengurus perizinan atau tidak, tapi kita juga patut ada ketegasan dari keberadaan dua minimarket ini, jangan sampai juga nanti malah di daerah-daerah yang lain mereka bisa membangun tanpa proses perizinan yang sesuai. Nah, dari yang saya dapatkan informasi dari masyarakat langsung bahwa surat persetujuan tetangganya itu per 27 September 2021. Artinya kalau perizinannya 2019 sebelum moratorium mungkin ini proses perizinannya sudah lama, tetapi izin dari tetangganya saja ini per 27 September 2021. Artinya ini baru kemarin dan baru dibukanya awal tahun 2022. Kalaupun juga ada izin dari tetangga dan sebagainya juga saya nggak tahu bahwa ini tanda tangannya atau izinnya juga dimanipulasi atau tidak, saya tidak pernah ke sana, tetapi saya melihat ada surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terkait moratorium di samping dari jarak dari minimarket sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Kita berharap dari data-data ini kami mendapatkan keluhan dari warung-warung yang masyarakat mendapat keberatan keberadaan minimarket ini walaupun sudah punya tanda tangan dari persetujuan dari tetangga. Misalkan ada Kembu Keputusan Bupati nomor 503 546/2020 tentang penghentian sementara perizinan minimarket di Kabupaten Purwakarta. Nah, ini di sini memutuskan Pak, satu, penghentian sementara atau moratorium perizinan minimarket di Kabupaten Purwakarta. Nah, yang kedua, penghentian perizinan minimarket di Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada poin ke-1 dikecualikan Pak. Dikecualikan untuk peralihan kepemilikan minimarket sesuai ketentuan perundang-undangan pada lokasi yang sama. Jadi dikecualikan untuk peralihan milik nama. Misalkan ada yang dari reguler itu dari Dewan atau jadi franchise dulu ya. Jadi kata saya juga. itu tidak masalah. Tadinya dikontrak oleh Alfamart yang punya, akhirnya diambil alih oleh yang punya. Iya, betul. Nah, yang kedua, penutupan usaha minimarket yang aktif secara tetap dan penerbitan atas permohonan izin baru tidak menambah jumlah minimarket yang ada sebelumnya di Kabupaten Purwakarta. Jadi gini, ini berhubungan dengan poin C-nya Pak. Penerbitan atas permohonan izin minimarket baru sebagaimana pada poin B dapat berlokasi pada lokasi yang sama atau bersama yang dan atau lokasi titik koordinat yang berbeda berdasarkan hasil kajian dampak sosiologis dan ekonomis oleh tim teknis perizinan pemerintah daerah. Artinya gini, sekarang kan boleh saya contohkan di sepanjang ujung jalan kan banyak itu Pak, minimarket yang di pojok di kemudian minimarket yang di Ketawar seberangnya Pak Heri itu tutup. Itu mereka kan ketika tutup memang tidak lapor Pak, tapi mereka bisa mengajukan permohonan baru di lokasi yang sama atau di lokasi yang berbeda berdasarkan memang satu keterangan dari desa bahwa lokasi yang diajukan itu memang sudah tutup. Lokasi yang dimaksud misalnya yang muncul tutup, Pak saya buka lagi atas nama minimarket yang sama apa misalnya buka di Gandasoli itu memungkinkan. Jadi sebetulnya minimarket yang baru itu kita tidak nambah sebetulnya, tidak ada. Jadi artinya zero growth Pak. Jadi ketika yang di sini aja di sebelah KFC itu kan tutup tutup. Nanti akan mereka memungkinkan lokasi. Asal ada keterangan dari kelurahan bahwa memang lokasi itu dan ada keterangan dari lokasinya itu sudah tutup, memang betul tidak tutup. Jadi gitu. Jadi kita jangan lihat hanya sekilas di luar saja. Jadi ada beberapa minimarket memang yang sudah memang konsepnya tidak layak. Jadi mereka pindah ke lokasi yang lain. Sehingga ya selama ini sebetulnya zero growth untuk pertumbuhan minimarket itu. Kembu yang menyatakan yang dituangkan dalam Kembu itu hanya 4 pasar Pak. Satu pasar Rebo, pasar Simpang, Senen, itu pasar Teko. Nah di luar itu memang tidak diakui sebagai pasar tradisional. Di Bojong itu tidak diakui sebagai pasar tradisional. Kemudian yang di Sukatani ya tidak diakui karena yang diputuskan karena
berarti di dalam pemerintah di pasar itu saja tidak diakui sebagai pasar tradisional pemerintah daerah. Jadi kalau di Manis mah nggak diakui pasar tradisional. Pasar Rebo itu sebelum artinya izinnya sudah terbit sebelum sudah ada Pak. Artinya bisa ditutup dong kalau ada peraturan yang muncul. Peraturannya tidak berlaku surut. Jadi peraturan itu terbit, izinnya terbit dahulu, baru peraturannya baru itu. Jadi Indomaret dulu baru Indomaret baru terbit, kemudian aturannya terbit. Nah ketika aturan terbit kan kita tidak mau berlaku surut terhadap izin yang sudah terbit. Wanayasa, Pleret, ya, itu pasar tradisional dan itu kapasitasnya pasar kabupaten yang diakui di kabupaten. Nah, yang harus dipahami itu bahwa ada pasar tradisional kabupaten, ini karena yang diakui kabupaten. Ada yang pasar tradisional desa, milik desa. Gitu. Bojong itu bukan berarti tidak diakui sama kabupaten, karena Bojong ini adalah pasar desa. Aset desa, bukan aset kabupaten. Yang tadi disebutkan oleh Kabid ini adalah pasar tradisional yang menjadi aset kabupaten. Tapi bukan berarti bahwa pasar Bojong itu tidak bisa disebut sebagai pasar tradisional yang tidak diakui oleh kabupaten. Itu pasar tradisional, tetapi itu adalah asetnya aset desa. Nah, termasuk pasar Pleret yang ada di kecamatan itu ada pasar tradisional, walaupun bukan aset desa, aset kabupaten, karena yang aset kabupatennya di Siteko. Nah, harus dipahaminya di situ. Orang juga pasti bilang bahwa ke Bojong nggak ada yang disebut itu warung-warungan. Pasti disebutnya pasar Bojong. Sawit juga walaupun cuma bukanya seminggu 2 kali, pasarnya pasar sawit. Nggak ada yang disebut ini. Nah, artinya kita berharap jangan di sana di Pleret saja. Ini kalau tadi di Sukatani satu desa ada berapa di Pleret? Nah, di Sukatani banyak, di depan pasar tradisional Bojong saja yang disebut itu adalah aset desa, itu bukan 1, tapi lebih dari 2, lebih dari 3. Pak Kabid, Pak bisa menanya. Harapan kita bersama seperti itu Pak. Kalau memang yang sudah terjadi, itu bagaimana ke depannya? Nah, dalam hal ini kami kan tadi koordinator perizinan, kemudian pengawasan koordinator. Di sini berdasarkan tadi Permen 8 bahwa pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan dan non perizinan dilakukan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait. Kan itu Pak. Betul. Jadi kan kita sama-sama nih. Jangan sampai DKUPP yang melakukan rekomendasi dia hanya diam saja, kan gitu. Nanti kita sama-sama. Tadi data yang dikonfrontir berapa sih, kan gitu. Terus 0. Saya mungkin selama menjabat dan PT tidak pernah mengeluarkan Pak. Insya Allah saya apa yang disesuaikan dengan rekan-rekan dengan Bapak kolaborasi sinergis. Tapi kan tadi kami juga harus meminta data ke DKUPP, dia mau kalau tidak takut menemukan Pak. Kita kan tidak sepakat, zero, tidak ada moratorium lagi 2019. Ini kan kuncinya dari DKUPP. Fungsi pengawasan tadi Pak berdasarkan tadi 108. Ya, tapi kembali lagi ya, saya ke kelemahan yang lain-lain, contoh sekali bilang kamu. Ya. Jadi biar kita ini sama-sama. Ini kan sepakat lagi. Kedua, saya juga sesuai fungsi pengawasan. Kita coba data apa benar nih izin dari misalnya yang diterbitkan dari PTSP yang biasanya, atau kalau masalah antaran sungai berarti BPWS. Sebelumnya tata ruang dulu baru PTSP. Betul. Jadi saya juga nanti minta datanya lah. Siap. Biar kita clear, kami juga tidak terbebani. Siap. Normal terbebani. Karena ini berbagai unsur ke kami memang sangat kanan. Kami pasti dalam hal ini kolaborasi yang Semua, jadi bahkan kewenangannya ada di kewenangan provinsi, ada di kewenangan juga kementerian ada. Jadi kalau secara daerah sudah semua bahkan sampai Sudah selesai. Bukan, Cina itu nasional. Jadi yang punya uang Proyek strategis nasional. SM dulu. Yang punya PJB Pembangkit Jawa Bali, yang punya kontraktornya main kontraktor perusahaan
Relasi kan belum tahu. Oke. Ya, terima kasih rekan-rekan anggota Komisi 1. Terima kasih juga kepada rekan-rekan dari DPP TSP yang saya punya tugas untuk menutup acara hari ini di Dinas DPP TSP. Karena terus terang saja nih, ini setiap daerah sekarang berlomba-lomba mendatangkan investasi, penanaman modal yang banyak. Kalau kita masalah izin juga rada-rada ribet sedikit, pasti mereka pun lari. Kita tidak membantu, tidak memberikan solusi kepada mereka, pasti mereka pun tidak mau berinvestasi di Kabupaten Purwakarta. Nah ini karena sekarang bersaing semua, terutama Pulau Jawa, baik Jawa Barat maupun Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Nah contohnya di kita dulu waktu tata ruang lebih banyak konsen ke masalah kawasan industri, zona industri. Tapi ketika sekarang di daerah Subang lebih bagus, Majalengka lebih bagus, tidak ada pabrik yang datang ke kita. Mereka lebih banyak ke Subang, lebih banyak ke Majalengka. Nah terus hubungannya dengan tadi Grand Villa Cikau ya, itu setahu saya memang itu dulunya punya rekan saya itu ya Pak Riki, itu udah ada izin, udah ada jaringan apa namanya, saya udah resmi, semua udah resmi. Cuman waktu itu terkendala yang tadi itu kelihatannya Yang kalau tadi saya itu jelaskan dulu dong. yang BPWS itu, rekomendasi BPWS itu, mereka terbentuk itu akhirnya kelihatannya kerjasama dengan Pak Yayat. Pak Yayat yang membangun katanya, Pak Riki tetap developer, gitu. Nah itu yang perlu disalahkan bukan siapa-siapa, yang perlu disalahkan Pansus Tata Ruang tahun 2012. Kunaon data daerah bantaran sungai dikonekkan ke perumahan, kunaon daerah hijau bantaran sungai gitu. Betul nggak? Saya yang perlu disalahkan, makanya tidak ada yang perlu disalahkan. PTSP pun tidak salah karena memang zona kuning itu. Salah Bapak. Salah Bapak kan benar. Ditolak juga salah karena memang zonanya udah betul di perumahan, betul Pak? Iya Pak Sekjen, closing loh. Closing. Closing. Ini mau closing loh. Memberikan pencerahan dulu sedikit. Seperti Pak Utan kemarin di. Nama lain lu nyawer. Jadi mungkin itu dari saya sekalian ini acara apa namanya silaturahmi, acara silaturahmi atau halal bihalal antara Komisi 1 dengan DPP TSP. Terima kasih atas penerimaannya. Sekali lagi minal aidin wal faizin, barangkali ada rekan-rekan kalimat yang kurang berkenan di hati mohon dimaafkan. Jamaah, oh jamaah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.